Kak. Ya. Murali. Ada. Coba. Saya kasih kamu kompensasi. Satu pertanyaan lagi, silakan. Oke. Ya, sekarang Ya. aku di sini ada ayat Al-Qur'an. Pertanyaan yang Jangan menutupi kemaluan lah dengan gitu ya, Nuralin. Jangan menutupi kemaluan seperti itu, Nuralin. paling sukar. Iya, aku tanya. Iya. Silakan. Oke, ya. Kalian sini pakar ya, pakar semua. Sekarang semua masing-masing catat ayat yang aku bagikan ya. Iya, catat biar kalian baca. Ya, siapa yang tidak mengimani Al-Quran ialah orang musyrik, orang kafir, ya, orang yang menutupi diri. Di Yunus 37 dibuka. Wah. Ya, aku ajarin kalian. Gagahnya. Siapa yang pakar? Kirain dibacain gurunda, ternyata kita yang disuruh buka. Sudah biasa dia. Ya, modal ketawa, takut dibuka, Kirain Anda yang bacakan gitu loh. Sudah, takut. Dibuka aja, Nuralin, jangan modal ketawa, Nuralin. Oh, berarti minta tolong. Oh, berarti Iya, minta tolong dibukain. dibuka. Oh, minta tolong gurunda. Iya, dibuka, baca. Kita juru tolong berarti. Ya. Kenapa gak minta ke Yesus? Ya, baca. Ya, baca. Ya, apa tuh? Udah lah minta. Yunus 37. 37 Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa zannah. Inna zanna la yughni minal haqqi syai'. Inna Allah alimun bima yaf'alun. Tuh Al-Quran sudah saya baca. Apa yang Anda pertanyakan? Ampoleng. Apa yang Anda ingin pertanyakan dengan ayat artinya itu? Coba artinya. Loh. Artinya, ya aku bisa tanya artinya apa? Loh. Mana ini? Nggak tahu artinya kamu betul nggak tahu artinya. Kirain bahasa Al-Quran, kan, bahasa Al-Quran. Gimana sih? Itu kan? Itu dia tidak tahu saya baca ayat berapa, surah apa, dia nggak tahu. Dikirain pakar Al-Quran Kalau ngerti gitu, bahasa kamu yang bodoh Al-Quran. kalau gitu kamu udah mengingkari ayat Al-Quran. Kemana ini Kamu nggak ikutin, kamu malu. Malu sendiri kan? Artinya malu. Itu beda sama yang lain. Loh, kami tuh malu kalau nggak ngerti bahasa Yunani ya, malu dengarkan. Ya sudah, jangan kemana-mana, kasihan malu dia. Katanya semua pintar tapi ayat Al-Quran. Nuralin, kalau kamu pintar baca Al-Quran, aku kasih satu ayat ya. Kalian kalau pintar baca Al-Quran, aku kasih ayatnya. Siapa yang bisa baca, Tama artikan, aku kasih 100 juta. Apa? Loh, mana ada panti asuhan kalian aja miskin-miskin mau ngasih 100 juta. Lucu. Ada turun Salomo. Biar aku tanya tentang Al-Quran. Takut kan? Dibacakan ayat Al-Quran aja nggak berani. Bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmi. Walamma ya'tihim tahwilun. Kadzalika kazzabal ladzina min qablihim. Fanzur kaifa kana akibatuz zalimin. Cuma kamu baca ayat-ayat ya. Apa? Tanggapi cepat. Ya, baca dulu. Tadi aku suruh baca terjemahkannya ke bahasa Indonesia apa. Ya, nggak berani Tadi udah dibahas. Ternyata kalian nggak bisa. Wa minhum man la yu'minu bih. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Makanya berani keluar kandang. Apa yang Anda ingin tanggapi apa? Keluar kandang, jangan berani kandang. Ya. Masuk ke rumpun kecil aja, jangan kamu rumpun besar. Wa in kazzabuka fa kulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari' mimma ta'malun. Gak bisa
Kenapa? Kenapa Anda nggak Cuma nanggapin? mau baca Yang mana? Disuruh baca ayat lain lah. Astagfirullahaladzim. Astaga, disuruh Wah, baca. auto Islam dia. Langsung dia diinjak-injak. Auto Islam dia. Malu, ayat kedua sendiri nggak bisa baca, nggak berani. Nggak berani, Nur Ali. Kalau dapat Kristen yang awam boleh. Ya, tidak mau tanya Al-Quran, tapi kalau sama aku bertanya loh. Islam takut. Yang mana? Nggak berani. Yang mana? Saya sudah baca. Mana? Yang mana? Ayo. Hendy mana Hendy? Kairo. Gurunda mungkin ini Gurunda dikasih yang ini Nurahim. 317 bahasa Yunani Gurunda. Saya sudah Mungkin dia baca. diam. Gak berani tanya Mungkin dia Al-Quran. diam. Saya sudah baca loh. Gak berani. Apa masalahnya? Gak berani. Coba artikan. Udah dibaca. Wa ma kana hadzal Ayo, berani Qur'an Ada yang berani. Aduh, parah. yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi bain Masya Allah. alladzi baina yadayhi wa tamsilal kitab la raiba fi min rabbil alamin. Saya sudah baca. Ini aku menghargai orang kalian. Kok nggak bisa diskusi ini parah. Itu udah Anda dibaca minta ya. saya baca Al-Quran, saya sudah 1000 orang baca. lebih. Terus Ya, ditanya ayat Al-Quran nggak ada yang berani. Ini Roh Kudus Ini lu saya nggak ada sudah kupingnya. baca ayatnya. Nur Alim sekalian ya. Roh Mau Kudus lu bertanya perginya ayat kemana Al-Quran sih? nggak ada yang berani. Anda ingin membahas kalimat Nggak. Allah, tapi Anda ternyata nggak paham. 1000 orang yang di atas nggak ada yang berani. Kalau Itu ditanya udah tentang Al-Quran. dibacain. Sudah Apa kubacakan. namanya? Tidak Saya ulang. ada Wa ma yang berani. kana hadzal Ya, Qur'an pengikut kalian ya. yuftara min dunillahi Ya. walakin tasdiqal Ada yang berani. ladzi bain ada yang berani. alladzi baina yadayhi wa tamsilal kitab la raiba fi Aduh, nggak ada yang berani, kasihan. Rabbil alamin. Allahu Akbar. Alding. Silakan Anda tanggapi. Coba apa? Tanggapi. Silakan. Tanggapi. Tanggapannya. Ya, Oke. Ya. silakan. Dengar, kalian aduh tamu kok kalian gak hargai gimana? Kalian punya adab lah dikit ya. Lucu nggak dihargai Udah katanya. disuruh. Punya adab dikit lah. Di rumah lu Makanya kalau ada Al-Quran babi kok masuk kalian ditaruh di kursi nggak? Di rumah lu. ya. Apa? Coba tanggapi. Ya. Am yakuna dengar. iftara. Ya, Ayo, aduh, tanggapin. kenapa nih kok takut belum mau apa udah takut ini. Loh, saya bacakan Al-Quran loh. Ya Silakan. dengar ya, aku baca ya. Ya. Aku baca artinya bahasa Indonesia biar kalian paham ya. Dengar ya, karena kalian yakinnya Al-Quran itu firman Allah. Katanya mau bahas Ya, Al-Quran. dengar, jangan kepanasan, jangan kepanasan. Katanya mau Yesus bahas yang nggak bisa. Jangan kepanasan, diam, jangan kepanasan. Ini Kalau belum, gitu belum. di awal Jangan ngomongnya kepanasan, diam bahas semua, diam. terjemahan. Ya. Bahas terjemahan apa Ya, bahas ya, Al-Quran harus ini? Kalian tanpa terjemahan nggak tahu artinya. Tanpa ambil. terjemahan kalian bodoh semua, nggak tahu artinya. Nakal orang tua ini 1 Korintus nakal. 4:10 Ayo Bang Handi dong. bantu saya Bang Handi. Betis kirinya Nah, Bang Handi. coba. Bang Handi. Bang Handi Baik, betis kiri. asal- Saya Jangan kan. dapat terjemahan, kalian semua bodoh. Bang Saya Handi. kepala, artinya. Om Lagi Dodo. asar udah. Percuma. Sudah punya adab. Ini Pak. ternyata mau bahas bahasa Indonesia dibilangnya bahasa Al-Quran. Kok takut? Coba Gurunda aku tanya sedikit ya Gurunda ya, si Raja Dia Wali. bilang tadi bahas Al-Quran, ternyata bahas Indonesia, bahasa Indonesia yang dia mau bahasnya. Ini kelihatannya yang 1000 lebih ya. Nah, coba Yang kalau 1000 lebih, pinter, biarkan kalau mereka. pinter, coba artiin ketika Yesus ngomong di Matius 6:13 1000 homo lebih, io mereka ini tete. takut. Apa artinya tuh? Yesus ngomong Mereka homo io takut. tete Yang buka di ayat Matius Al-Quran, 6:13. takut Yesus ngomong homo io tete artinya apa? Tapi Ngerti nggak? takut membuka kitabnya sendiri, malu. Tadi udah dibacain lu Tua. kepanasan. Malu membuka ayat Al-Qurannya sendiri. Saya Ini sudah kebodohan mereka membacakan nih. ayat Makanya suci mereka ini yang Al-Quran. menyesatkan umat muslim sendiri. Sekarang giliran Ya. Anda menanggapi Al-Quran Nggak berani saya. membuka ayat-ayat Al-Qurannya sendiri. Kepanasan Ya. Gurunda dia Gurunda. Mungkin masih Anda dibantu. menantang Boleh, membahas ya. Al-Quran. Ayatnya Ini katanya saya sudah guru kalian. bacakan. Kenapa larinya ke nggak berani terjemahan membahas Pak Al-Quran. Tua? Berani nggak Nur Alim? Anda mau bahas Mana Al-Quran pakarmu? atau mau membahas
terjemahan. Nah, aku mau tanya Al-Quran ini loh. Yesus. Kalau tadi Al-Quran kan udah kenapa dibahas lari ke terjemahan? Tuyul. Kan terjemahan kalian juga nggak tahu. Gini loh, Sus. Makanya kata Ustaz Kamu itu mau orang jangan katakan baca mau dan bahas hafal. Al-Quran, Akhirnya apa tapi jadi kenapa kita lari ke nggak lihat. terjemahan? Ustaz itu orang yang ngomong loh. Sus, Yesus. Mama Jangan cuma baca dan hafal. Yesus tadi Al-Quran udah dibacain. Akhirnya tadi kalau ada Sekarang lu tinggal nanggapin, Sus. Yesus Yesus, tanggapin. Apa Ustaz itu? Nakal, nakal. Dicambuk, Ini dicambuk aja kulupnya, si Yesus kulupnya ini. sudah tua, ini Orang kulupnya yang yang dicambuk dulu ya, Cambukin teman-teman terus kulupnya turun ya. Yesusnya. Kulupnya ini tua, sudah keras kayak batu Islam nggak karang. berani bahas Al-Quran. Ya. Kulupnya sudah tumbuh Ya, banyak, ya, banyak mereka ini, semua banyak tidak apa berani urap di sana. membahas Al-Quran. Yesus. Mereka tak Dijawab. Ini yang kulupnya ini sok-sok sudah berkarat. mau bahas Alkitab. Banyak Tanya cabul di Al-Quran sana. aja nggak tahu. Besar cabulnya Ya, lebih Yesus besar ini. daripada nonotnya. Ini bukti ya, bukti nyata Siksa kuduna. bukti nyata 1000 orang yang menonton di atas. Ya. Yesus. Ampun, Mereka Jawab dulu, tidak Sus. Nakal, nakal. ada. Biru-biru pahanya si Yesus. Orang tua nakal. Kulupnya kucambuk ini, Mereka kulupnya malu kutilnya lebih buka besar ayat daripada Yesus. bijinya. Malu. Ya. Karena Cambuk lagi takut Yesus ya? ayat-ayat Al-Qurannya dibuka. Pada malu mereka. Ya. Katanya Nur Alim pintar, tapi ternyata takut sama Raja Wali. Yesus. Raja Wali. Yesus. Raja Wali. Ikut Nur Alim. Ternyata Nur Alim Yesus. pengecut nggak berani bahas Saya mau Al-Qurannya bahas sendiri. Al-Quran ternyata bahas terjemahan. Dia bukan Raja Wali, dia Yesus. Kayak perempuan ya, lawannya sama aku aja Raja Wali. Takut semua. Siapa? Raja Wali nggak Ayo, aku mau tanya nih Al-Quran. Waktu nggak ada yang berani ya. Ayo, Kamu di mau mana? bahas Al-Quran atau mau bahas terjemahan? Mantap. Itu pertanyaan saya dulu. Al-Quran tanpa terjemahan, kalian juga nggak tahu Nur Alim. Ya, Kamu sekarang bodoh bukan juga. itu permasalahannya. Saya mau tanya samamu. Nur Anda mau Alim. bahas Al-Quran atau mau bahas terjemahan? Nur Alim, Al-Quran tanpa terjemahan kamu juga Iya. bodoh. Ya, kamu juga bodoh. Gimana sih Yesus ini? Yesus 1 Korintus 4 nomor Nur 10. Alim, Ada kamu apa, tanpa ada terjemahan kamu Kristen bodoh, nggak membuat tahu orang-orang artinya. menjadi BODOH. Nah, ini baru aku bodohin kamu di sini Nur Alim. 1 Jangan Korintus 4 sok-sok nomor 10 ya. Kristen yang bodoh. Tanpa terjemahan kamu bodoh Nur Alim. Loh, Ini kamu baca dan bahasa hafal. asli, kamu Nakal menyembah memang penis ini, manusia. nakal. Kau ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Ya. Mantap. Nakal. Pesan saya Raja Wali, jangan kau selalu ngintip orang tuamu tidur. Ya. Itu bahaya itu buat kesehatanmu. Mana di kampung nih? Nakal. Yang Aku tadi mau itu bukan bahas Raja Wali. Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, dan tidak mungkin Al-Quran ini. Ternyata mau bahas terjemahan, mau bahas Al-Quran. Nah Dasar ini kampret. Gurunda, ada lagi naik nih penyembah berhala kawin. Ya, kalau ini tabung gas aja, ini dikasih roh sama aja tadi yang Raja Wali itu. Ya, silakan penyembah berhala kawin. Apa yang mau ditanyakan? Halo Buma. Mana hebatan Allah dengan Muhammad? Hebat Allah, Nabi meninggal. Muhammad kan udah ke langit ketujuh. Allah kan belum pernah ke dunia. Gimana itu? Langit ketujuh yang nyiptain Allah. Yesus lu pernah nggak ke langit ketujuh? Oh, Yesus berkuasa dong. Walah, Yesus lu gembel gitu, rumah nggak punya. Berkuasa di mana? Hebat mana Yesus dengan Bang Suma? Ayo. Rumah nggak punya, kasur nggak punya. Hebat mana Yesus dengan Bang Suma? Ayo. Nah. Mana hebatan Ayo. Allah dengan Muhammad? Hebat mana? Ayo. Bang Suma punya mobil Pajero. Yesus? Ayo. Bang Suma punya mobil Pajero. Yesus punya apa? Ayo. Punya Hebat apa? mana saya dengan Tuhan kau itu? Ayo. Saya punya pakaian, saya punya celana itu harganya di atas 3 jutaan semua. Ayo. Yesus punya apa sampai sekarang? Mohon maaf ya, maaf ya. Sampai sekarang dia belum pernah ganti cawat. Pak. Kamu itu Juma. Apa sih Petra nggak jelas kamu Petra? Semua. Saya sekarang di rumah saya kalau buang air di kamar mandi saya saja ada AC, ada kerannya canggih-canggih. Yesus kalau di mana dia? Yesus kalau di mana? Pakai skopang. Hina-hina Allah, nggak pernah turun ke bumi. Ya Tuhanmu turun ke bumi, dia di mana? Ayo.
WC umum tak ada. Coba Tak ada jelaskan. kloset zaman itu. Dia di mana Tuhan kau itu? Hah? Coba Menghina jelaskan, Allah. Bima. Coba jelaskan. Coba jelaskan. Daripada Allah. Hujan di siang hari. Yesus ingin buang beul. Yesus berjalan ke pohon. Di sana dia jongkok. Datang-datang gak ada ilmu, bawa-bawa Allah lagi kau. Ke langit ketujuh. Janganlah kau Mana- menghina. Masuklah kau ke sini, baik-baiklah kau cerita, kau bertanya yang sopan. Itu kan Bawa Tuhan. yang sopan kan? Yesus ke padang gurun. Muhammad dengan Allah. Nah, itu menghina aja kan kau? Menghina aja sudah kau. Menghina. Ya, Muhammad udah bisa pergi ke surga terbang. Naik Gojek. Lah Yesus naik apa ke langit? Muhammad. Naik perahu. Udah turunkan. Jangan sampai mulut saya nanti lebar sampai kuping. Buat semua kalian sakit hati ya, turun. Bang Suma menguasai Bibelmu, jadi hati-hati ngomong. Raja Wali mau naik lagi, Gurunda. Udah nggak usah, ngapain? Bikin Kita habis itu- tenaga aja. Kita tuh diskusi butuh orang yang mau mendengarkan. Iya. Oke, Bang. Tuhan naik ojek. Kalau mereka memang ini orangnya apa ya, pasukan huru hara dia, pasukan mencari bikin kredit gitu loh. Salomo turun, biar aku hadapi mereka ini. Bah, kirain berilmu. Alamak, udahlah kawan-kawan ya. Jadi saudara-saudara Kristen yang masih bisa diselamatkan, tolong renungkan apa yang kita sampaikan. Kami Apologet Islam Indonesia itu adalah saudara-saudara kalian yang tidak mencari keuntungan duniawi. Kami semata-mata untuk mengajak kalian kepada keselamatan. Kenapa ini terjadi? Kebetulan saja agama Anda juga adalah agama syiar, dan agama Anda itu diajarkan untuk diajarkan kepada orang lain, bahkan kepada seluruh makhluk. Jadi tak salah kemudian ketika kami berdiri menghadang pergerakan kalian dengan etikat yang baik. Mari berdiskusi dengan baik. Masih ingat kan beberapa bulan yang lalu di ibu kota negara saya teriak. Saya katakan saya tantang seluruh pendeta se-Indonesia untuk berdiskusi, untuk membuktikan Islam atau Kristen jalan keselamatan. Tantangan saya ada yang bisa menjawab itu? Tak ada kan? Kemana pendeta-pendeta kalian yang jumlahnya begitu banyak, yang katanya anak-anak Tuhan? Mana mereka? Mana? Yang datang si akrobat Rudi Yohanes, bom segala macam. Mana pendeta yang saya maksud? Mana? Ada? Gak ada kan? Kenapa? Karena mereka itu tahu isi Bible itu, mereka tahu sebenarnya. Cuman mereka menyembunyikan itu. Ya. Jadi jangan naik-naik ke sini memaki, sombong, besar kepala, menghujat. Gak usah lah yang kayak gitu-gitu. Kita diskusi aja yang baik. Lihat, dari tadi, dari jam 1, ya jam 1, jam 2 waktu Makassar, ini sekarang sudah hampir jam 6, jam 3, 4, 5, 6, 4 jam kurang lebih saya di sini. 4 jam loh. Apa yang saya lakukan? Membela Yesus, memuliakan Yesus, menyingkirkan pemahaman-pemahaman yang menghina Yesus, menyingkirkan doktrin-doktrin yang menghujat, menistakan, merendahkan Yesus. Coba Bang Suma menerangkan Yesus tidak dibunuh, Yesus tidak disalib, beliau orang suci, orang baik, beliau orang benar. Harusnya Anda bangga. Seorang Bang Suma membela Yesus, Anda malah merasa tersakiti. Artinya Anda ini pengikut setan. Karena hanya setan yang tidak suka kepada kebaikan, kebenaran. Saya mengurai data dari Bible, mengurai data dari Al-Quran. Kitab suci saya mengajarkan kemudian dengan sangat jelas. Wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Nanti di akhir
di hari kiamat, apabila manusia dikumpulkan, sembahan-sembahan mereka menjadi musuh-musuh mereka. Dan ternyata di dalam kitab kalian terbukti Yesus memusuhi kalian. Anda tahu itu? Tidak. Nah, saya sudah menjelaskan, harusnya Anda berterima kasih. Harusnya Anda bersyukur. Jangan malah merasa dihina, dinista, datang sini maki-maki, nggak perlu. Kan hanya iblis yang menginginkan, yang di luar nggak usah dinyalakan. Yang di luar nggak usah dinyalakan, ya. Itu, oke? Kita datang di sini menghabiskan waktu. Emang kita dibayar? Tidak kan? Kita pakai lampu, kita pakai komputer, kita pakai laptop, kita pakai apa lagi? Songkat, kita pakai HP, kita pakai wifi, kita pakai waktu, kita pakai suara, kita pakai kopi, teh, susu dan semuanya. Itu biaya. Tapi kita tidak pikir itu. Belum AC-nya, ya. Semua kita pakai. Belum admin, saya gaji tiap bulan. Kita pakai itu semua. Untuk apa kita berkorban untuk kalian agar diselamatkan? Kenapa jadi Anda naik menghujat di sini? Harusnya berterima kasih. Coba sekali-sekali deh. Sekali-sekali Anda ini, teman-teman Kristen, baca Talmud. Kalau kalian tidak punya kitabnya, karena itu mahal sekali memang, kalian Google aja, cari di internet Talmud menceritakan tentang Yesus. Baca, bandingkan dengan Al-Quran menceritakan tentang oknum yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Di mana Anda bisa dilukai di situ? Di Al-Quran atau di kitabnya orang yang mengaku dirinya sebagai anak-anak daripada Abraham. Coba Anda buka Talmud itu, lalu bandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran begitu memuliakan sosok yang datang ke tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Bayangkan disebut suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Diselamatkan oleh Allah, diangkat kemudian oleh Allah ke langit. Tak ada noda, tidak pernah diludahi, ditonjok, diseret, dan seterusnya. Dirobek bajunya, ditelanjangin, dan seterusnya. Itu nggak ada. Kami membela itu. Tapi Anda mau kali apa yang diinginkan oleh iblis terjadi. Yesus harus mati, Yesus harus mati. Jadi saya bingung untuk membedakan antara ente pade dengan iblis itu apa. Iblis mau Yesus disalibkan, kalian juga mau Yesus disalibkan. Jadi pembedaan Anda dengan iblis itu di mana? Hah? Bingung saya. Kita ingin menyelamatkan Yesus dari tuduhan fitnahan, Anda yang ngamuk. Coba, Anda malah ngamuk-ngamuk, maki-maki saya. Loh, saya salah apa? Saya mengatakan Yesus tidak disalib. Apa salahnya? Kalian kayak iblis. Nggak bisa, Yesus harus disalib. Karena kan gigi taring kalian keluar, tanduk kalian itu keluar, kuku kalian memanjang melihat saya. Padahal saya mengajarkan Yesus tidak disalib. Karena Yesus orang benar, coy. Yesus orang suci. Yesus orang yang dikasihi, dia tidak disalib. Oh tidak, Yesus harus disalibkan. Karena kami harus isap darahnya dan makan dagingnya. Karena kali bah. Apanya kalian ini rupanya? Hah? Siapanya kalian ini? Heran aku bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira begitu teman-teman. Sebelum ke Pak Roni, izin Bunda. Silakan. Bunda izin. Ada yang mau saya sampaikan. Kemarin berdasarkan tantangan Gurunda Zuma di Jakarta itu, kemarin ada yang berpesan kepada saya dan ingin disampaikan ke Gurunda Zuma terkait keselamatan itu Gurunda yang itu tadi dibahas. Itu ada yang mau nantang Gurunda Zuma, namanya Nathan Gurunda. Nathan yang mana? Yang 4 mata? Iya, si Nathan itu. Saya hanya menyampaikan aja Gurunda ya. Mohon izin, mohon maaf sebelumnya. Lanjut Gurunda. Ya, kan sudah sering kita buat dia jadi perkedel. Apalagi kita yang mau ke sana atau dia mau ke sini. Baik Gurunda, nanti saya sampaikan ke dia. Iya baik. Jadi perkedel lagi deh. Ada tontonan lagi buat Islam di Indonesia ini. Ya Bang Roni, ada yang mau sampaikan sama Gurunda? Ya, ini untuk kali keduanya saya berjumpa di live dengan Bang Zuma. Terima kasih. Jadi temanya Tuhan disalib ya.
Iya. Tadi itu Islam menolak salib, Kristen menerima salib. Iya. Saya menerima Tuhan di salib, tapi dulu waktu saya masih oten. Tapi kan saya sekarang sudah menjadi mualaf. Tapi saya bersyukur yang dikatakan Gurunda Suma ini, ternyata saya diusir di dunia dulu sama Yesus. Iya. Hanyalah daripada aku. Saya bersyukur saya. Diusir saya sama Yesus. Enyahlah kau katanya. Ya itu karena kepala saya dulu pernah dijamah oleh pendeta, demi nama Tuhan Yesus, enyahlah kau. Enyah saya bang. Enyah akhirnya. Enyah saya dari Kristen. Betul mujarab doanya. Demi nama Tuhan Yesus, enyahlah kau roh jahat yang ada di tubuh kamu. Alhamdulillah, enyah juga rupanya saya jadi Kristen. Begitu Gurunda. Terima kasih Gurunda. Iya, sama-sama Bang. Waalaikumsalam. Makasih Bang Roni. Oh iya, abang saya ini yang kemarin bersaksi ya. Betul. Seru kali ceritanya beliau ini. Iya, tapi masih banyak sebetulnya Gurunda. Cuman saya takutnya nanti ada yang kelojotan, jadi biarlah Gurunda lah yang membuat kelojotan mereka. Begitu. Termasuk perpuluhan juga waktu itu ya. Oh, termasuk perpuluhan. Ada informasi baru saya dengar ya. Ini nih. Ternyata pasukan mereka tadi ini, mereka itu baru selesai party santap babi sama minum cap tikus. Oh. Di sanalah dia mulai, kita masuk yuk satu persatu untuk mencari orang supaya party berikutnya mereka ikut kita party babi gitu, sengaja begitu. Itu yang saya dapat tadi informasinya. Ini akurat loh, kira-kira begitu informasinya. Iya. Pantesan aja mabuk. Si Raja Singa tadi lucu. Terlalu banyak ikut perjamuan suci nggak, Bang Zuma? Perjamuan suci. Perjamuan suci minum darah gitu. Makan daging. Bukan minum darah, mabuk saya jadinya di gereja. Jadi sakit hati saya. Gitu, orang lagi bagi-bagi roti, abang nggak dikasih. Iya, katanya, wah kamu belum cukup umur. Saya pikir kenapa kok belum cukup umur kan? Toh itu roti kok yang dibagi. Rupanya begitu saya terima roti sama seseloki gelas kecil, saya minum anggur merah rupanya isinya. Loh, diajari Bang Billy mau naik mabuk saya. Bililin. Ya silakan aja dari teman-teman silakan. Gak usah. Saya mau maghrib, Dek. Saya sedikit lagi maghrib. Gak usah Bang Ali. 7 menit lagi maghrib saya. Makan babi nggak bisa naik kayak begitu. Karena menurut Herdi nih kan orang sana juga. Herdi yang ngomong nih, bahkan di babi panggang itu atau tikus panggang atau guguk panggang itu katanya diembat sama cap tikus, uish, kata dia begitu. Tapi setelah saya bilang Herdi kurangilah, setelah Herdi mengurangi makan itu bahkan berhenti sama sekali gitu loh. Dia malah Herdi nyari terhitung, menyadari bahwa babi memang itu nggak ada gunanya gitu loh. Jadi saya himbau kepada pemakan babi, coba aja kurangin deh. Kalau bisa berhenti, saya yakin ya isi kepala Anda itu akan mulai dibersihkan sedikit demi sedikit supaya nggak bisa nanduk kemana-mana gitu. Karena babi itu memang mempengaruhi psikologi seseorang. Kenapa babi itu seperti itu? Karena babi itu di dalam babi ada iblis. Jadi sepinter-pinter kamu mau memasak babi itu, iblis kagak pernah kalah sama api, sama panas, karena iblis terbuat dari api gitu loh. Jadi iblis di dalam babi itu nggak pernah keluar, nggak pernah mati. Jadi kalau Anda makan babi, iblis ikut masuk. Bayangkan aja sekali suap berapa iblis tuh yang masuk. Akhirnya begini jadinya gitu loh. Yang ngomong iblis, mewakili iblis mereka ini tadi. Yang tadi loh ya, nggak semua juga sih. Iya.
Itu kira-kira kesimpulannya. Betul Bang Andi. Mungkin saya sudah dikasih tanda-tanda oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika saya masih oten, saya nggak suka itu babi Bang Andi. Mungkin gara-gara itu juga hidayah, akhirnya gampang masuk ke saya ketika saya mendengar azan subuh. Jadi, wah ini mungkin dari Allah ini memang saya diapakan. Karena emang ya itu tadi, saya nggak suka makan babi, apapun masakannya. Kemudian tahu-tahu di satu hari saya mendengarkan azan subuh, bergetar hati saya. Wah, jadi gampang masuk, menerima olahan-olahan secara logika untuk saya mencari kebenaran di dalam kehidupan untuk menjelang kematian besok saya di akhirat. Oh ternyata Islam agama saya, begitu. Memang betul itu, Mas. Itu, ya. Ya betul. Kasih Pak Roni. Kenapa ya? Kalau iblis yang sebenar-benarnya iblis itu mendengarkan ayat suci Al-Quran, itu panas itu iblis itu. Tapi kalau bapaknya iblis yang mempunyai fisik begitu, ini memang sudah sulit untuk dikendalikan. Karena bos-bosnya iblis itu masuk ke dalam dirinya gitu. Kalau iblis asli sih mendengarkan ayat suci Al-Quran itu ya udah masih bisa panas kuping. Tapi kalau bosnya iblis nggak bisa dia. Bos-bos iblis itulah yang nongol satu persatu. Itu loh Pak Roni. Mudah-mudahan bos-bosnya iblis ini cepatlah diselesaikan dengan secara adat begitu. Ya. Saya minta doanya untuk semua gurunda dan orang-orang seiman supaya seluruh saudara saya yang masih ada yang menjadi Katolik dan Kristen supaya mereka bisa mendapatkan hidayah masuk ke dalam Muslim supaya mereka terselamatkan. Dan itu menjadi salah satu doa saya ketika saya habis sholat, selalu saya bacakan itu. Itu sih. Jadi mohon dukungannya juga, doanya. Itu. Jadi host juga pilih-pilih lah, lihat-lihat situasi. Lihat-lihat situasi dan kondisi host. Kadang-kadang itu kalau masih anak-anak iblis masih bisa lah diselamatkan gitu. Iya Bang. Kalau bos-bosnya iblis itu udah susah. Iya. Bang Moto dari tadi nggak diem aja. Assalamualaikum Bang Moto. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nyimak, mantap ini. Lanjut. Lanjut ada. Kalau Tuan Moto ini, Bang Moto ini dia pagar betisnya iblis. Tapi pagar betis kadang-kadang juga dijebol gitu loh. Kira-kira begitu teman-temannya, jadi waspadalah. Kalau memang teman Kristen mau diskusi, marilah saling mendengarkan. Ada kalanya Anda berbicara, kita memang banyak muslim di atas, tapi kalau sudah terwakilkan satu orang, kita yang lain diem kok. Anda berbicara, yang Banyuma mendengarkan. Banyuma berbicara, Anda mendengarkan. Jangan keluar tema, jangan keluar topik. Kan begitu. Kalau misalnya pewahyuan atau kritik teks atau memperkenalkan kitab suci kita masing-masing, ya baguslah itu gitu. Anda bicara kita dengar, kita catat. Habis memperkenalkan diri, penekanan, kemudian tanya jawab. Selesai dengan damai kan gitu. Nah, kalau tadi ini enggak. Dia ingin mengkritik Al-Quran. Ditanya sama Banyuma. Al-Quran atau terjemahannya nih? Itu doang pertanyaannya Banyuma satu. Kagak pernah mau dijawab. Gitu. Dijelaskan terjemahan itu adalah bukan Al-Quran. Terjemahan itu bukan kitab suci. Karena bisa saja direvisi. Bisa saja berubah. Karena hanya terjemahan.
Intinya adalah jangan sok tahu tentang Al-Quran. Ada yang ahlinya. Kenapa? Al-Quran itu semakin dipelajari, semakin kita penasaran. Al-Quran itu semakin kita membacanya, semakin kurang pengetahuan kita tentang Al-Quran. Tapi anehnya ini bos-bosnya iblis ini, kagak ngerti hurufnya, tapi sok tahu, ini namanya bosnya iblis, begitu. Ibarat kata, Valentino Rossi lagi adu jotos di arena balap di sirkuit sama Marquez, begitu datang ini orang punya motor juga kagak, ngeritik pembalap. Nah, ini kan kuculuk namanya, begitu. Beli motor aja nggak pernah beli motor itu juga ditarik leasing, dia kritik pembalap. Kenapa bisa begitu? Karena iblis di dalam dirinya ini membuat dia sombong. Iblis itu bilang kamu harus sombong. Jatuh di arena belakang persoalan. Nanti aku melindungi kamu, kan gitu. Itu iblis kayak gitu. Kita umat Islam itu nggak pernah merasa sombong menguasai Al-Quran. Justru kami ini masih fakir. Begitu. Kalau mereka enggak. Saya menguasai Al-Quran, ayo kita bahas. Siapa lu? Nyantri di mana dulu nih lu nih? Waktu kecil lu ngaji di mana? Tahu-tahunya lu nongol menguasai Al-Quran. Nah, inilah yang berbicara adalah bosnya iblis. Dilarang dites, kosong melompong. Ya itulah mereka yang kita hadapi tiap hari. Yang itulah mereka memang ini gerombolan-gerombolan sombong. Begitu ya. Terutama hostnya pilih-pilihlah orang kira-kira begitu. Ada yang minta cambuk. Jadi Tuhan dengan tema Tuhan disalib, dulu waktu saya oten, ya memang kita taunya Yesus yang disalib. Tapi terus terang aja, saya sangat bersyukur, saya katakan alhamdulillah, semoga Bang Suma dan rekan-rekan yang lain memberikan edukasi tentang pemahaman baik itu di Bible maupun di Alkitab. Ternyata selama ini, ya mohon maaf ya, kasarnya, ternyata bukan Tuhan Yesus, bukan Yesus yang disalib. Semakin tercerahkan iman saya. Dan ini tidak pernah disampaikan di dalam mimbar mereka. Ya tahunya mereka Yesus yang disalib. Wah, ditombak, diberikan mahkota berduri, dipaku di kayu salib. Terus kita rayakan. Tidak pernah disebutkan bahwa yang disalib itu bukan Tuhan, tidak pernah memang. Mereka nggak kasihan ya Bang Roni ya kalau kayak gitu ya? Harusnya kan kasihan ya kan? Iya. Iya dong. Jadi memang ini saya mohon maaf ya yang di bawah ya. Saya bukan mengada-ngada, tetapi ini kenyataan yang saya alami ketika saya berojol ke dunia ini, terus bisa berjalan, dibawa ke gereja oleh orang tua saya. Ini yang saya alami dan ini yang akan saya ceritakan sebagai kesaksian yang ketidakketerbukaan tentang pembahasan Injil atau Alkitab. Taunya mereka hanya mengatakan Yesus itu pidato itu, khotbah itu paling ramai ketika nanti di bulan Desember, karena akan menghadapi hari raya Natal. Makanya di samping saya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan melibatkan logika saya berpikir. Yang pernah saya katakan kepada Bang Suma, saya 3 tahun tidak punya agama, terombang-ambing. Yang dulunya saya aktif di gereja, ikut mengiringi kur, ikut kesana kemari membagikan Indomie, pakaian bekas, untuk mengajak orang-orang yang Muslim yang mempunyai kekurangan ekonomi, yang mereka yang tidak punya agama, itu saya jalani. Jadi maaf, saya ini bukan mendongengkan cerita orang, tetapi ini kenyataan yang saya alami, di diri saya. Begitu. Berarti waktu itu
Waktu itu Bang Roni itu dari Kristen lari ke jarang ke gereja terus lari ke ateis baru masuk Islam gitu Bang Roni. Saya Kristen aktif, kemudian saya tidak semakin hari kok melibatkan logika saya merasakan something wrong nih bagi saya. Akhirnya saya tidak ke gereja sama sekali selama 3 tahun. Berapa waktu saya sudah berapa minggu gitu nggak ke gereja, saya didatangi pendeta. Kebetulan pendeta ini memang akrab dengan keluarga saya. Lalu pendeta itu mengatakan ke saya, kamu ngapain? Masih ingat saya namanya, Ibu Lydia namanya. Sudah almarhum juga, sudah meninggal. Ngapain kamu masuk Katolik? Katolik kan yang disembah 3. Yesus pertama, kemudian Bunda Maria, kemudian Roh Kudus. Ya pada saat itu saya hanya tersenyum aja, dalam hati saya masa bodoh. Wong saya nggak masuk Katolik kok. Ya. Bang Roni dulu aktif sebagai aktivis gereja atau seperti apa Bang dulu waktu Anda masih Kristen? Ya kalau ada kegiatan-kegiatan gitu saya aktif. Sampai saya pernah kalau di Islam itu namanya pondok pesantren. Bukan pondok pesantren, pesantren kilat ya. Saya masuk 3 hari itu di Batu Malang yang mempelajari sekilas tentang Alkitab. Namanya Youth Camp. 3 hari sempat saya ngikuti. Gitu. Terus ke satu ya. Terus kemudian Bang sesudah itu dari Katolik tadi ya dulu ya Bang, Katolik. Kristen, Protestan. Oh, Protestan begitu. Iya. Terus kemudian rajin ke gereja seperti apa sih Bang? Ibadah Abang dulu gitu. Ibadah saya. Wah, kalau saya cerita nanti ada yang kelojotan, tapi saya bukan curhat ya sebetulnya di sini. Tapi kalau ditanya apa-apa, ya akan saya jawab. Nggak apa-apa. Saya wawancara Abang lah. Oke. Mohon maaf Oten ya, jangan kelojotan. Jadi begini, yang saya rasakan ibadah dulu itu, yang pertama sebagai keturunan, kita senangnya kenapa? Kalau kita minggu kerja, kita dikasih uang lebih. Itu yang pertama. Kemudian kita hanya just bersenang fun-fun gitu aja. Ya namanya anak yang masih kecil ya. Karena saya rajin dulu dari SD saya sampai SMP gitu. Tapi yang saya rasakan terus terang, ketika itu saya tidak menemukan kedamaian sama sekali. Karena apa? Saya datang ke gereja, tepuk tangan, nyanyi, diiringi gitar, diiringi piano, diiringi drum, layaknya seperti kita menghadiri konser, mengangkat tangan kanan kita, tangan kiri kita goyang, ayo goyang. Habis itu pendeta berceramah, perpuluhan, kemudian berdoa, udah pulang. Itu betul-betul saya rasakan tidak ada kedamaian. Beda waktu saya sekarang lagi sholat, betul-betul damai. Dan banyak sekali yang tidak masuk logika saya. Makanya tadi saya ada di roomnya siapa ya, Api Jabodetabek. Saya juga buka. Terus saya tanya sama mereka, gereja ini rumah ibadah, suci enggak? Bagi saya tidak suci. Makanya salah satu faktor saya hengkang dari Kristen yaitu. Izin Bang Roni, sejak kapan Anda mulai berontak dengan keadaan Anda sebagai Kristen Protestan waktu itu? Di usia berapa? 17. Di 16 itu saya sudah mempelajari, bahkan saya sering bertanya kepada ustadz-ustadz di dekat di daerah saya. Saya bertanya itu tentang Muslim, itu, tentang Islam itu. Di umur 16-17, umur saya sekarang 52 tahun. Jadi sudah 36 tahun saya menjadi seorang mu'alaf. Ya. Terus kemudian pernah nggak sih dalam masa kritik itu, masa berontak begitu, pernah nggak ada pertanyaan ke pendeta atau ke Romo atau ke siapa begitu yang tidak bisa terjawab Bang? Ada nggak yang pernah ditanyakan? Saya tidak bertanya ke mereka, pasti mereka akan memberikan jawaban-jawaban yang manis supaya saya tidak hengkang dari Kristen. Lebih baik saya bertanya kepada ustadz-ustadz membandingkan dengan agama Kristen. Tetapi di lain membandingkan tadi, saya berpikir secara logika aja gini loh. Salah satu contoh logika yang saya maksud ya. Katanya gereja tempat ibadah suci.
masjid juga tempat ibadah suci. Kisah nyata ya. Gereja itu memelihara anjing dan ada kucing karena halamannya luas. Terinjaklah tai kucing masuk ke gereja. Kita bukannya beribadat dengan kusuk, tapi kita mencari siapa yang menginjak tai kucing itu dibawa masuk ke gereja. Hal-hal detail begitu masih masih mengganggu sekali ya Bang, hal-hal yang seperti itu ya. Oh ya jelas, bagi saya jelas tidak masuk akal bagi saya. Gitu loh. Katanya rumah suci. Rumah saya sekitar 50 meter itu musola. Orang sholat mau sholat, mereka lepas sendal, mensucikan diri, berwudhu semua ini itu. Lah saya di Kristen pakai sepatu ini masuk. Ya itu salah satu contoh menginjak tai kucing tadi. Yang mana yang sucinya? Terus tadi di depan tadi ngatakan, oh itu bukan, itu hanya gini-gini. Iya itu menurut versi kamu, versi saya seperti ini ya. Ini kenyataan yang saya alami. Ya mana yang katanya suci gitu loh. Banyak. Kalau saya ceritakan mungkin nanti akhirnya saya curhat di sini. Karena kemarin saya juga sudah bertemu dengan Gurunda Zuma, sudah saya ceritakan itu semuanya. Masalah kisah nyata yang saya alami. Saya bukan menceritakan kisah orang, bukan mendongeng, tapi ini yang saya alami gitu. Bentar Bang, aku hidupin AC dulu ya. Yang bawah tolong hidupin AC biar nggak panas. Lanjut. Ya, ini kan jadi, Pak Ron ini bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan. Kan ini nggak menceritakan. Ya berani kan. Saya berani karena ini kisah nyata saya. Apa salahnya orang berkisah ya Bang ya? Oh, iya dong. Saya tidak menghujat loh ini. Saya menceritakan loh. Contohnya gini, kalau di persidangan, untuk apa saksi dihadirkan? Tapi saksi itu harus berani mempertanggungjawabkan kan? Begitu juga saya ini saksi menceritakan. Yang berdosa nanti saya. Tapi apa? Ya ini kisah yang saya alami dan saya bersyukur ketika saya bersyahadat. Semua dosa-dosa ketika saya lahir sampai saya umur 16 tahun, apa yang saya lakukan itu berdosa terhapuskan ketika saya membacakan 2 kalimat syahadat. Itu tadi makanya seperti perjamuan suci nggak masuk akal bagi saya gitu. Masa rumah ibadah dikasih anggur merah? Kalau mereka berbicara ngomong masalah oh ini sebagai simbol, roti sebagai tubuh Tuhan. Terus minumannya itu sebagai darah Yesus. Kenapa nggak dikasih air teh? Kenapa nggak dikasih air, dikasih sirup merah yang warnanya merah? Tapi ini kenapa kok anggur merah? Loh, saya beribadah kok diajari mabuk gitu loh. Itu sangat Bang, izin dulu Bang, saya potong di situ. Itu perjamuan kudus itu sebelum masuk ke menunya ya, seremonialnya, perjamuan kudus itu sekali sebulan apa sekali seminggu Bang? Itu sebulan sekali. Oke, sebulan sekali ya. Terus kemudian seremonialnya seperti apa sih Bang? Diceritain dari awal perjamuan kudus itu seperti apa sih? Waktu Abang mengalaminya sendiri. Jadi gini, kita habis nyanyi-nyanyi berdoa, udah kita perjamuan suci, kita mengimani kepada Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya kan gitu. Terus habis itu ya sudah langsung dibagi-bagi itu sambil menyanyi-nyanyi kita. Jadi begitu roti itu sudah habis dibagikan, semuanya sudah dapat rata, terkecuali anak-anak yang belum kuat untuk mabuk, ya mereka nggak dikasih. Yang sudah kuat mabuk dikasih. Nah setelah itu baru kita angkat roti itu ya kan, bernyanyi ya inilah, pendetanya ngomong inilah tubuh Yesus, inilah ini kita makan. Nah, ditelan dulu, izin dulu Bang, roti itu melambangkan apa, anggur itu melambangkan apa? Roti itu melambangkan tubuh Yesus. Anggur tadi melambangkan darah Yesus, yang katanya sebagai simbol. Yang nggak masuk akal bagi saya,
itu aja oke, rotinya nggak apa-apa lah. Cuman minumannya ini loh kok anggur, saya bilang. Notabene-nya anggur merah, itu anggur cap orang tua, mabuk loh kita tuh. Oh itu mengandung alkohol bang? Loh, itu kita minum apalagi kalau porsinya banyak, teler juga kita.